Raungan naga dan burung phoenix yang jauh dan kuno terdengar seakan berasal dari zaman purba, menembus ruang dan waktu, bergema di dalam benak Mu Chen. Pada saat itu, darah di tubuh Mu Chen seolah mendidih. Cahaya keemasan terang mulai memancar dari tengah alis Mu Chen. Dalam sekejap, cahaya itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, ketika cahaya keemasan itu menembus ke dalam daging dan darahnya, sensasi terbakar yang sangat kuat langsung merebak. Rasa terbakar itu membuat Mu Chen meringis kesakitan. Tubuhnya terus gemetar, bahkan jejak darah merembes keluar melalui pori-porinya. Saat ini, setetes kecil esensi darah berwarna emas gelap menunjukkan keangkuhannya yang tiada tara, seolah ingin membakar habis seluruh darah di tubuh Mu Chen. Adegan ini jelas bukan sesuatu yang diinginkan Mu Chen. Ia sadar, jika darahnya benar-benar habis terbakar, tubuhnya akan hancur parah. Pada saat itu, esensi darah naga Phoenix akan mengambil alih, bahkan mungkin menghancurkan dagingnya. Siapapun dirimu, begitu kau memasuki tubuhku, kau harus jinak. Mu Chen menggertakkan giginya, pikirannya ditempa hingga batasnya. Energi spiritual di tubuhnya berputar cepat, aliran darahnya pun ikut melaju deras. Ia tahu, tidak boleh ada rasa gentar sedikit pun. Sehebat apapun esensi darah naga Phoenix ini, ia tak akan membiarkannya menghanguskan seluruh darahnya. Cahaya keemasan meresap ke dalam daging dan darahnya, membuatnya berkilauan. Namun, di bawah kendali Mu Chen dan bantuan energi spiritual, darahnya melakukan perlawanan balik, menekan cahaya keemasan itu. Keduanya beradu dalam darah dan dagingnya. Setiap benturan membuat darah dan dagingnya menggeliat. Rasa sakit luar biasa membuat Mu Chen berteriak tak terkendali, seolah tubuhnya dicabik-cabik pisau tajam. Namun ia tak punya jalan mundur. Untuk membentuk tubuh naga Phoenix, ia harus menanggung risiko ini. Jika seseorang melihat tubuh Mu Chen dari luar, mereka akan melihat sinar merah darah dan emas terus-menerus saling berbenturan. Saat cahaya itu bersinar, wajah Mu Chen yang terdistorsi tampak ganas. Meski esensi darah naga Phoenix kuat, namun masih agak lemah. Setelah tarik-menarik cukup lama, cahaya keemasan akhirnya mereda. Tepat saat Mu Chen menghela napas lega, cahaya keemasan kembali muncul di atas kepalanya, tepat di bawah roda ilahi naga Phoenix. Setetes esensi darah naga Phoenix jatuh, mendarat di tengah alisnya. Bajingan! Mu Chen hanya sempat mengumpat dalam hati sebelum gelombang rasa sakit baru menghantamnya. Ia hanya bisa bertahan dengan kesadaran yang tersisa, agar pikirannya tidak tercerai-berai. Untuk beberapa waktu, Mu Chen seakan merasakan kematian hidup-hidup. Setiap benturan membuatnya seolah dicincang berkali-kali oleh pisau tajam. Pada akhirnya, ia bahkan tak tahu berapa lama pergumulan ini berlangsung. Semua inderanya lenyap, hanya kesadaran samar yang tersisa. Tanpa ia sadari, di dalam daging dan darahnya, setiap pergulatan justru melahirkan gumpalan darah emas gelap. Gumpalan itu muncul di tulang-tulangnya, memancarkan kekuatan hidup mengerikan. Di permukaan kulitnya, cahaya emas gelap berpendar. Sisik halus berwarna emas gelap mulai terbentuk, menandakan tubuhnya sedang mengalami perubahan besar. Di dalam kolam naga Phoenix, permukaan air emas perlahan menurun. Cahaya keemasan yang semula terang meredup, jelas akibat penyerapan besar-besaran Mu Chen terhadap esensi darah naga Phoenix. Chai Xiao, yang berdiri di luar kolam, menatap serius. Permukaan air semakin turun, dan bayangan Mu Chen yang duduk bersila samar-samar terlihat. Jelas, latihannya masih berlangsung. Bahkan esensi darah naga Phoenix di kolam ini tidak cukup untuk membentuk tubuh naga Phoenix, gumam Chai Xiao. Ia mengernyit, lalu mengangkat tangannya yang seputih bunga lili. Buah naga Phoenix muncul di tangannya, memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Jumlah esensi darah yang dibutuhkan jauh melebihi perkiraannya. Jika dibiarkan, kultivasi Mu Chen mungkin gagal total. Karena itu, Chai Xiao tanpa ragu mengeluarkan buah naga Phoenix. Sebenarnya aku mengizinkanmu memanfaatkan ini. Dengan jentikan jari, buah naga Phoenix berubah menjadi cahaya keemasan, masuk ke dalam roda ilahi naga Phoenix di atas kepala Mu Chen. Sekejap kemudian, cahaya emas melesat ke langit. Dalam radius 1000 mil, orang bisa melihat cahaya itu. Raungan naga dan Phoenix kuno menggema, bayangan naga dan Phoenix sejati berputar di dalamnya. Di bawah sinar itu, Mu Chen duduk bersila. Esensi darah naga Phoenix mengalir deras menyelimuti tubuhnya. Kulit Mu Chen mendesis, seolah terbakar magma emas. Tubuhnya bergetar hebat, raungan serak menahan sakit terdengar, tinjunya menghantam dasar kolam hingga retak. Chai Xiao mengepalkan tangannya,
hampir menyeretnya keluar. Ia tahu, jika gagal bertahan, tubuh Mu Chen bisa lumer seluruhnya. Namun menyeretnya keluar sekarang berarti semua usahanya sia-sia, termasuk buah naga Phoenix. Bertahanlah, bisiknya pelan. Cahaya keemasan terus menyala berjam-jam. Lalu, perlahan tubuh Mu Chen yang tadinya gemetar mulai tenang. Wajah Cai Xiao berubah, ia melihat tubuh Mu Chen melemah cepat. "Kamu gagal?" Ia menggigit bibir, lalu turun ke dasar kolam, berusaha menarik Mu Chen. "Tidak, jangan." Suara serak terdengar dari cahaya keemasan itu. Cai Xiao terdiam, lalu menarik kembali tangannya. Ia tahu, tekad Mu Chen melebihi dugaannya. Cahaya itu akhirnya melemah, lalu menghilang. Yang tersisa hanyalah tubuh Mu Chen terbungkus kristal emas, kaku seperti terkurung dalam ember. Napasnya lenyap, membuat Cai Xiao ragu apakah ia berhasil atau gagal. Kristal itu mulai pecah, retakan menyebar cepat. Pada saat yang sama, mata Mu Chen sedikit bergerak, lalu terbuka. Cahaya keemasan menyembur keluar dari matanya. Kristal emas meledak, berubah menjadi sinar yang membubung ke langit. Bayangan naga raksasa dan Phoenix muncul di belakangnya. Suara raungan naga dan Phoenix mengguncang dunia. Mu Chen berdiri di langit, tubuhnya menyatu dengan naga dan Phoenix, memancarkan aura mengerikan layaknya dewa yang tak tertandingi. Sinar keemasan menerangi langit, membuat awan-awan seolah berubah menjadi emas. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Sesosok melayang perlahan ke angkasa, tubuhnya memancarkan cahaya emas. Di belakangnya, bayangan naga Phoenix raksasa menjulang gagah. Bayangan itu akhirnya meraung keras, mengguncang bumi, sebelum masuk ke dalam tubuhnya dan lenyap tanpa bekas. Mu Chen menunduk, telapak tangannya menggenggam erat. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak deras bagaikan banjir, mencapai puncaknya. Jika meledak, kekuatan itu pasti akan membawa kehancuran besar. Ia belum pernah merasakan tubuhnya sekuat ini. Bahkan fisik petir runenya pun tidak sebanding. Ia bisa merasakan tubuhnya mengalami transformasi luar biasa. Vitalitas yang begitu kuat, benar-benar tak tertandingi. Semua rasa sakit yang pernah ia tanggung, ternyata sepadan dengan hasilnya. Bibir Mu Chen melengkung tipis membentuk senyum. Dengan sekali gerakan, ia sudah muncul di depan kolam naga Phoenix yang megah. Menatap Cai Xiao, ia berkata dengan tulus, "Terima kasih." Meskipun tadi dirinya tenggelam dalam latihan, Mu Chen tahu jelas bahwa kekuatan dahsyat dari esensi darah naga Phoenix itu bukan berasal dari kolam, melainkan dari buah naga Phoenix yang amat langka. Tanpa buah itu, latihannya pasti gagal di tengah jalan. Ia tidak hanya akan kehilangan kesempatan membentuk fisik naga Phoenix, tetapi juga menyia-nyiakan banyak harta berharga. Kerugiannya akan sangat besar. Karena itu, ia sungguh berterima kasih pada Cai Xiao. Bagaimanapun, mereka adalah rekan seperjalanan, dan dari perjalanan ini Mu Chen memperoleh begitu banyak keuntungan. Cai Xiao tersenyum santai. Matanya yang indah menatap Mu Chen penuh rasa ingin tahu. Ia bahkan mencubit bahu Mu Chen dengan jari-jarinya yang halus sambil tersenyum. Ini benar-benar fisik naga Phoenix. Pantas saja terlihat begitu menakjubkan. Sebagai seseorang yang berpengetahuan luas, Cai Xiao bisa langsung melihat vitalitas luar biasa yang mengalir dalam tubuh Mu Chen. Dengan vitalitas sebesar itu, selama tidak terkena luka fatal, ia bisa pulih dengan sangat cepat. Mu Chen mengangguk. Ia sendiri pun terkesan pada kekuatan fisik naga Phoenix. Jika sekarang bertemu Liu Yan, ia yakin kemenangan sudah berada di tangannya. Kini, dengan kekuatan seorang penguasa tingkat 3, ditambah tubuh abadi matahari agung serta fisik naga Phoenix, siapapun di bawah penguasa tingkat 5 tak akan sanggup menandinginya. Sepertinya fisikmu sudah cukup hebat, puji Cai Xiao. Ia tahu, orang biasa meski diberi buah naga Phoenix tetap tak mungkin berhasil. Esensi darah naga Phoenix terlalu dahsyat, orang dengan fisik lemah pasti akan hancur, darah mereka mendidih, tubuh mereka meledak. Mu Chen tersenyum. Fisik Dewa Petir yang ia latih memang bukan metode terbaik, tapi tetap punya keunggulan. Fisik itu menyempurnakan setiap bagian tubuh, memperkuat hingga batas tak terbayangkan, membuat tubuh segar bugar, dan memungkinkan untuk melatih teknik tubuh lain dengan hasil lebih baik dan cepat. Beberapa saat kemudian, Cai Xiao berkata, "Meskipun kau sudah melatih fisik naga Phoenix, aku khawatir kau tak bisa sepenuhnya melepaskan potensinya hanya dengan cara biasa." "HM?" Mu Chen menatapnya heran. "Kau hanya manusia. Kau tidak tahu potensi tersembunyi fisik naga Phoenix. Untuk mencapai kesempurnaan,
Kau harus mengandalkan teknik kultivasi naga sejati dan Phoenix sejati, jelas Cai Xiao. Mu Chen mengernyit. Teknik itu adalah warisan terkuat dari klan naga dan Phoenix. Bahkan di dunia 1000 besar, jarang ada pihak yang berani merebutnya, meski mereka punya kekuatan. Kenapa harus merebut? Bukankah ada warisan yang tersisa di celah naga Phoenix? Tanya Cai Xiao sambil meliriknya. Mu Chen langsung paham. Maksudmu, warisan dari naga sejati dan Phoenix sejati? Namun, ia hanya bisa tersenyum kecut. Celah itu sudah terbuka bertahun-tahun, tetapi belum ada seorang pun yang benar-benar memperoleh warisan tersebut. Jelas, itu bukan tugas mudah. Tapi dirinya tidak gentar. Warisan itu memang diperebutkan banyak pihak. Fang Yi, Pangeran Netherworld, Su Biwei, dan tokoh kuat lain. Dua nama pertama bahkan bisa menyaingi Cai Xiao. Persaingannya jelas akan sangat berat. Apa kau takut? Cai Xiao tersenyum menggoda. Aku tidak takut. Hanya saja memang penuh tantangan, jawab Mu Chen dengan semangat juang yang menyala di matanya. Tapi aku justru ingin melihat sendiri seberapa kuat para pemuda terkemuka wilayah utara. Cai Xiao tertegun sejenak. Ia melihat ambisi besar dalam diri Mu Chen, sebuah tekad untuk menjadi yang terkuat di dunia. Hal itu membuatnya percaya, suatu hari nanti pemuda ini pasti bisa berdiri di puncak dunia. Ayo pergi. Cepat atau lambat, kebenaran akan terbukti di panggung naga Phoenix. Ia tersenyum kecil, dalam hati berbisik, dia pria yang menarik. Setelah menikmati buah dan kolam naga Phoenix, keduanya tidak tinggal lama. Mereka segera berkemas dan berangkat. Tanpa terasa, mereka sudah berada di celah naga Phoenix lebih dari sehari. Waktu berjalan tanpa disadari. Menurut perkiraan Mu Chen, 5 kolam sebelumnya sudah lama direbut. Yang membuatnya penasaran adalah siapa yang menguasai 4 kolam lainnya. Namun kini, fokus semua orang pasti tertuju pada acara paling penting, panggung naga Phoenix, tempat warisan sejati berada. Dalam perjalanan, Mu Chen dan Cai Xiao sempat berjumpa dengan kelompok perampok yang mengincar ahli-ahli yang sendirian. Namun, mereka hanya berakhir sial di tangan Mu Chen. Dari mereka, Mu Chen justru mendapatkan kabar mengejutkan. Ternyata di celah naga Phoenix ada 8 kolam naga Phoenix. Awalnya hanya 5 yang diketahui. Tapi dalam sehari, 3 lagi berhasil ditemukan. Namun kini, semua kolam sudah dikuasai. Mu Chen hanya memiliki 1. Su Biwei, penjaga gerbang iblis, dan Ding Xuan dari klan Jin masing-masing 1. Itu berarti tinggal 4 lagi. Pangeran Netherworld menguasai 2 sekaligus, Fang Yi merebut 1, dan yang terakhir jatuh ke tangan Liu Yan. Orang-orang ini memang luar biasa. Sepertinya mereka sudah mulai mengembangkan tubuh naga semu atau Phoenix semu. Aku penasaran sudah sejauh mana perkembangan mereka, gumam Mu Chen. Cai Xiao menghela napas. Di antara mereka, Fang Yi dan Pangeran Netherworld yang paling sulit ditaklukkan. Mu Chen mengangguk. Fang Yi mungkin hanya punya 1 kolam, tapi ia juga menggenggam buah naga Phoenix. Sementara Pangeran Netherworld, dengan 2 kolam di tangannya, pasti sudah membentuk tubuh naga semu yang menakutkan. Sepertinya panggung naga Phoenix nanti akan benar-benar menggelegar, kata Cai Xiao sambil tersenyum puas. Mu Chen menatap jauh ke depan. Di balik kabut, ia seolah melihat panggung batu kuno yang megah. Semua tokoh kuat akan berkumpul di sana, memperebutkan warisan sejati. Pertarungan itu pasti penuh dengan kekuatan, semangat juang, dan kebanggaan. Namun, apapun yang terjadi, fisik naga Phoenix sejati akan selalu berdiri di atas tubuh naga semu maupun Phoenix semu. Wilayah angin naga, pusat dari celah naga Phoenix, dianggap sebagai area yang paling penting. Hal itu karena di sanalah panggung naga Phoenix berada, titik warisan dari para naga dan Phoenix sejati. Berbeda dengan wilayah lain dalam celah naga Phoenix, tempat berbagai makhluk aneh bisa ditemui, tak ada satupun makhluk yang berani tinggal di area ini. Alasannya jelas, disinilah naga dan Phoenix asli telah gugur. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, tekanan yang tersisa masih cukup untuk menghalangi makhluk-makhluk aneh yang telah menyerap esensi darah para naga dan Phoenix agar tidak mendekat. Dahulu, area ini dipenuhi oleh kesunyian yang mencekam. Di antara langit dan bumi, bahkan suara angin pun terhenti, tertindas oleh tekanan yang mengurung tempat itu, menjadikannya tanah kematian. Namun kini, kesunyian mematikan itu telah sirna,
digantikan oleh hiruk-pikuk yang mengguncang langit. Di ruang yang penuh dengan napas kuno, sosok-sosok dalam jumlah tak terhitung datang mendekat dari segala arah, menyelimuti langit dan bumi. Mereka memenuhi daratan laksana belalang, suara gaduh dan dengungan dari kerumunan itu menghancurkan kesunyian yang dulu mencekam. Sosok-sosok ini adalah para pemuda kuat yang bergegas menuju panggung Naga Phoenix. Meski harus menghadapi banyak krisis dalam menjelajahi celah Naga Phoenix, mereka juga memperoleh hadiah besar. Kini, dengan jumlah yang demikian banyak, mereka seolah menandakan bahwa sebuah kontes yang menggemparkan dunia akan segera dimulai. Semakin lama, semakin banyak individu berkuasa berkumpul di sini. Suara gaduh kolektif mereka menembus langit, bahkan mengguncang awan tebal. Saat kerumunan makin padat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan tiba-tiba meledak dari kejauhan. Sekejap kemudian, seberkas cahaya melesat melintasi langit bagai meteor, lalu menghantam sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi, disaksikan oleh ribuan pasang mata. Sosok besar muncul, berdiri di puncak. Dari kakinya, retakan mengular dan menyebar hingga merobohkan gunung itu. Dalam beberapa tarikan napas, puncak itu runtuh hampir hancur seluruhnya. Dari cahaya yang meredup, tampak sosok setinggi 50 kaki. Ia mengenakan zirah berat, menggenggam kapak raksasa. Aura ganasnya menyapu luas, bagaikan raksasa purba yang buas. Itu Ding Xuan dari klan Jin. Kemunculannya mengejutkan semua orang. Jelas, ia bukanlah orang sembarangan, melainkan salah satu tokoh berpengaruh dari wilayah utara. Dikabarkan, Ding Xuan memperoleh kolam naga Phoenix dan berhasil mencapai tubuh naga semu. Jin pada dasarnya terlahir sebagai petarung, dan dengan kekuatan itu, peringkatnya di catatan naga Phoenix akan meroket. Belum reda kekaguman orang-orang, 3 suara angin kencang terdengar dari kejauhan. 2 sosok melesat cepat, lalu bertaut di udara. Energi spiritual mengerikan mereka saling berbenturan, menimbulkan gelombang yang dahsyat sebelum keduanya mundur dan mendarat di puncak gunung. Hoho, kakak benar-benar luar biasa. Kau tahu caranya membuatku iri. Ujar seorang wanita bergaul merah menyala, Hong Yu, sambil menutupi bibirnya dengan senyum memikat. Adik Hong Yu juga tidak sederhana. Seni spiritual ilahi iblismu tampaknya sudah mencapai puncaknya, ya? Balas seorang wanita bergaun putih yang cantik dan suci, Subiwei dari Gunung Suci. Kemunculan 2 wanita cantik itu langsung mengguncang suasana. Pesona mereka bahkan melampaui Fang Yi, pemegang peringkat pertama catatan naga Phoenix. Hong Yu tersenyum manis, aku penasaran, apakah kakak sudah menyelesaikan tubuh Phoenix semu MU? Subiwei menanggapi dengan senyum acuh. Apakah kau ingin mencobanya dalam pertempuran? Tentu aku ingin, tapi kalau kita bertarung sekarang, akan ada yang memanfaatkan kesempatan itu. Sayang sekali kalau reputasi kakak sebagai saintes tak terkalahkan ternodai. Hong Yu menatapnya dengan senyum sinis. Keduanya menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan, tetapi jelas ada ketegangan di antara mereka. Tak lama kemudian, aura mengerikan lain muncul. Liu Yan berdiri di puncak gunung dengan wajah kelam. Energi spiritualnya bergejolak liar, niat membunuhnya menekan semua orang hingga merasa gentar. Bisik-bisik terdengar di kerumunan. Ku dengar Liu Yan kalah dari Mu Chen di kolam naga Phoenix. Mu Chen? Bocah penguasa tingkat 3 itu? Jangan remehkan dia. Aku menyaksikan pertarungannya dengan Liu Yan. Kekuatan super Liu Yan pun tidak bisa menekannya. Mendengar itu, wajah Liu Yan semakin muram, niat membunuhnya kian menajam. Baik Hong Yu maupun Subiwei terkejut. Mereka sebelumnya tidak percaya, karena nama Liu Yan begitu besar, sementara Mu Chen hampir tak dikenal. Namun kenyataan berkata lain, Mu Chen justru berhasil mengguncang semua orang. Saat keduanya masih merenung, ruang di kejauhan mendadak melengkung, lalu 2 sosok muncul tiba-tiba. Itu Paviliun Ilahi Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Kemunculan 2 peringkat teratas catatan naga Phoenix membuat seluruh tempat menjadi hening. Mereka berdiri tenang, hitam dan putih, seperti 2 raksasa muda yang tak tertandingi. Namun, kesunyian itu segera pecah lagi. 2 sosok lain melesat dari cakrawala. Sebelum mendarat, suara dingin menggema. Beraninya kau muncul, dasar licik. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Sosok itu membentuk segel tangan, lalu menunjuk ke udara. Cahaya pelangi menerobos ruang bagai petir, langsung menghantam ke arah Fang Yi, peringkat pertama catatan naga Phoenix. Semua orang terbelalak. Siapa orang ini?
Berani langsung menantang Fangi,